Apa kabar para calon game changer? Lo pernah ngerasakan kok kayaknya hidup ini gitu-gitu aja? Atau lo udah berjuang mati-matian tapi hasilnya belum maksimal? Gue tahu banget perasaan itu bro. Tapi gini, masalahnya bukan di seberapa keras lo kerja, tapi di seberapa cerdik lo mikir. Yap, lo denger gue. Ini bukan cuma soal ngeluarin keringat, tapi soal ngasah otak sampai jadi senjata paling tajam lo. Hari ini kita bakal bongkar habis satu rahasia besar yang bisa bikin lo melesat jauh di depan orang lain. Ini tentang kekuatan yang sering diabaikan, padahal dampaknya itu bisa mengubah segalanya. Lo pengen tahu caranya? Lo pengen tahu gimana orang-orang sukses itu bisa terus-terusan bikin keputusan cerdas, ngambil langkah yang pas, dan selalu selangkah lebih maju? Mereka punya senjata rahasia, dan itu namanya pemikiran strategis. Dengar baik-baik ya, ini rahasia intinya. Memengaruhi orang lain itu bukan soal maksa mereka, bukan soal adu argumen sampai mereka nyerah, sama sekali bukan. Rahasianya adalah gimana lo bisa menanamkan sebuah ide dengan begitu cerdik, begitu halus, sampai mereka sendiri ngerasa kalau itu adalah ide dan pilihan orisinal mereka. Itu poin kuncinya, menanamkan bukan memaksa. Gue yakin banget, lo pasti pernah ngerasain kan? Lo udah mikir keras, udah punya ide brilian yang lo yakini bisa menyelesaikan masalah, atau bahkan bikin terobosan gede. Tapi pas lo sampein, malah mental, diabaikan, atau bahkan ditolak mentah-mentah tanpa dikasih kesempatan. Rasanya frustrasi banget kan? Bingung, kayak ada yang salah tapi lo gak tahu apa itu. Nah, gue kasih tahu satu hal ya. Sering banget penolakan itu bukan karena ide lo jelek, bukan. Justru seringnya itu karena cara lo nyampeinnya. Cara yang tanpa sadar malah bikin alarm pertahanan psikologis mereka bunyi. Lo tahu gak sih? Metode persuasi yang konvensional, yang frontal, yang ngajak adu argumen, itu justru seringnya malah jadi bumerang, malah kontraproduktif. Mereka jadi defensif, dan begitu mereka defensif, mau sebrilian apapun ide lo, itu bakal percuma. Tapi tenang aja, karena hari ini gue janjiin sama lo, gue bakal bongkar tuntas strategi-strategi psikologis yang udah teruji, halus, super efektif, dan yang paling penting, etis. Ini bukan cuma omong kosong, tapi berdasarkan data ilmiah dan studi kasus nyata dari para ahli. Siap-siap ya, karena setelah ini lo bakal punya jurus rahasia buat bikin ide lo selalu didengar, selalu diterima, tanpa perlu otot, tanpa perlu drama. Gue mau kenalin lo sama konsep yang namanya reactance theory. Dengar baik-baik ya, ini inti dari semuanya. Otak manusia itu secara naluriah, secara autopilot, akan menolak keras ketika mereka merasa kebebasan atau pilihan mereka itu terancam atau coba diambil paksa. Ini adalah mekanisme pertahanan diri kita, kayak alarm otomatis. Jadi, gini analoginya. Coba lo suruh anak kecil buat jangan pegang mainan A. Justru dia malah penasaran kan? Malah pengen pegang kan? Sama. Semakin keras lo mencoba meyakinkan seseorang, semakin frontal lo bilang, lo harus setuju sama gue, atau ini satu-satunya cara yang benar. Nah, saat itu juga alarm di kepala mereka langsung bunyi kenceng. Mereka langsung defensif, merasa, wah, kebebasan gue diserang nih. Dan boom, mereka akan menolak. Bukan karena ide lo jelek, tapi karena insting pertahanan diri mereka aktif. Kontraproduktif banget kan? Terus, gimana dong caranya? Nah, inilah indahnya strategi pengaruh yang halus. Kita nggak akan pakai jurus serang langsung. Kita bakal kerja di bawah radar. Ini bukan soal manipulasi yang jahat ya, ingat. Ini soal seni mengerti cara kerja pikiran manusia. Kita bakal memanfaatkan yang namanya bias kognitif dan konteks sosial. Jadi kita nggak langsung ngasih tahu mereka, ini loh ide gue, tapi kita kayak menanamkan benih gagasan itu pelan-pelan dengan cara yang sangat cerdas sampai mereka sendiri yang ngerasa, ini ide gue nih. Tujuan akhirnya, gue mau lo bisa memandu mereka dengan sangat elegan sampai mereka menemukan pikiran yang sebenarnya udah lo tempatkan di sana. Mereka harus merasa punya otonomi penuh, merasa bahwa keputusan itu murni hasil pemikiran dan keinginan mereka sendiri. Ini bukan tentang memaksa, ini tentang menginspirasi. Ini tentang membentuk persepsi, bukan mendikte. Ini level pengaruh yang beda, dan gue jamin hasilnya juga beda banget. Jurus pertama yang bikin otak lo ngebul itu namanya priming kontekstual. Jadi gini, sebelum lo nyampein ide utama lo paparin dulu target lo itu sama stimulus-stimulus kecil. Bisa kata-kata, gambar, atau bahkan cerita. Yang penting,
Stimulus ini tuh secara gak langsung, secara halus, ngaktifin asosiasi positif sama ide lo. Ini kayak lo lagi nanam bibit konsep pendukung di kepala mereka tanpa mereka sadarin sama sekali. Gak percaya? Ada studi dari Bark, Chen, sama Burroughs tahun 1996. Mereka ngasih partisipan kata-kata yang berhubungan sama kesopanan. Hasilnya, partisipan ini jadi lebih sabar banget, bahkan saat disuruh nunggu lama. Otak mereka udah di-prime buat bersikap sopan dan sabar. Bayangin aja, sebelum lo presentasiin proposal baru, lo bisa mulai obrolan dengan cerita-cerita sukses atau statistik positif yang relevan, tapi gak langsung ke proposal lo. Lo lagi nyiapin medan pertempuran di pikiran mereka, biar ide lo nanti mendarat mulus. Oke, jurus kedua ini namanya ilusi pilihan terbatas atau decoy effect. Ini pinter banget. Lo nggak langsung nyuruh mereka milih apa yang lo mau, tapi lo ngasih 2 atau 3 opsi. Nah, salah satu opsi ini, si decoy, sengaja lo rancang buat bikin pilihan yang lo inginkan, si target, itu kelihatan jauh lebih menarik, lebih logis, lebih best deal. Gue kasih contoh ya. Misal lo mau orang milih paket B, lo tawarin paket A, terus paket B, nah lo tambahin satu lagi, paket C. Paket C ini mirip banget sama paket B, tapi sedikit lebih mahal atau fiturnya dikurangin dikit. Apa yang terjadi? Otak orang langsung bandingin paket B sama C, dan paket B langsung kelihatan kayak hadiah dari surga. Padahal paket C itu cuma umpan loh. Ini cara gila buat mimpin keputusan orang tanpa mereka sadar lo lagi mimpin. Lo desain pilihan dan boom, mereka milih yang lo mau. Jurus ketiga ini udah klasik, tapi powerful banget. Hukum timbal balik. Intinya gini, lo kasih nilai atau bantuan duluan tanpa lo mikir balasan langsung. Gua ulangi, tanpa balasan langsung. Ini bakal micu rasa hutang di alam bawah sadar orang itu. Otak manusia itu diprogram buat ngerasa nggak enak kalau udah dikasih sesuatu dan belum bales. Ini bukan cuma omong kosong gua loh. Psikolog legendaris Robert Cialdini ngebongkar habis prinsip ini di bukunya Influence. Dia bilang, ini adalah salah satu driver perilaku manusia yang paling kuat. Gampang kok penerapannya. Lo bisa kasih info eksklusif, bantu mereka secara kecil-kecilan, atau bahkan sekedar kasih pujian tulus yang emang lo maksud. Kecil tapi berkesan. Nanti, kalau lo butuh sesuatu, kemungkinan besar mereka bakal lebih terbuka buat bantu lo. Ini soal ngebangun goodwill, ngebangun koneksi. Kalau lo udah nanam benih kebaikan, nanti saat lo panen, hasilnya bakal manis banget. Nah, ini jurus terakhir yang gak kalah ngeri. Framing effect, khususnya fokus pada penghindaran kerugian atau loss aversion. Manusia itu, percaya gak percaya, lebih takut kehilangan sesuatu daripada dapat sesuatu yang baru. Lo lebih termotivasi buat ngehindarin kerugian daripada ngejar keuntungan. Ini psikologi dasar kita. Para jenius Daniel Kahneman dan Amos Tversky udah nunjukin lewat riset mereka yang ngubah dunia, efek ini tuh super kuat banget dalam cara kita bikin keputusan. Jadi, alih-alih lo bilang, kalau lo ikut ini, lo bakal untung 10 juta, coba deh lo ganti framingnya jadi, kalau lo nggak ikut ini, lo beresiko kehilangan potensi keuntungan 10 juta, atau solusi penting ini bakal lepas dari tangan lo. Ngeri kan bedanya? Yang satu bikin mikir, wah bisa dapat. Yang satu lagi bikin mikir, wah jangan sampai ketinggalan. Lo lagi main sama rasa takut ketinggalan, sama rasa takut kehilangan. Ini cara ampuh buat bikin orang ngerasa urgent, ngerasa relevan, dan akhirnya bergerak sesuai yang lo mau, karena mereka nggak mau rugi. Gue selalu menekankan pentingnya etika dalam setiap strategi yang gue bagikan. Tujuan gue di sini bukan buat bikin lo jadi manipulator ulung, tapi buat bikin lo jadi pemimpin yang bisa ngasih dampak positif. Lo harus pakai strategi framing effect dan loss aversion ini buat hal-hal yang baik, yang benar-benar ngebantu orang lain ngambil keputusan yang lebih baik buat hidup mereka. Entah itu bikin mereka lebih sehat, lebih pintar, lebih sukses, atau apapun yang emang niatnya mulia. Pahami batasan dan aplikasinya. Kapan lo harus pakai dan kapan lo harus mundurin dikit karena itu udah masuk ranah manipulasi yang gak etis. Ingat, kita bangun kepercayaan, bukan ngerusaknya. Nah,
Kalau lo udah jago bikin orang bergerak karena takut kehilangan potensi yang berharga, sekarang gue mau tanya, gimana caranya lo bikin orang bergerak bukan karena takut rugi, tapi karena mereka pengen banget ngikutin lo? Gimana caranya lo bangun otoritas tak terlihat yang bikin orang secara alami datang dan dengerin apa kata lo? Di video berikutnya, gue bakal bongkar habis gimana caranya lo bisa membangun itu. Strategi-strategi yang bakal gue kasih tahu nanti itu bukan cuma tentang ngomong doang, tapi gimana lo jadi sosok yang secara natural bikin orang percaya, pengen ngikutin, dan melihat lo sebagai pemimpin sejati. Siap-siap, karena ini bakal jadi game changer buat cara lo berinteraksi dan memimpin. Pastiin lo udah subscribe dan nyalain lonceng biar lo nggak ketinggalan rahasia-rahasia dahsyat ini. Ini penting banget, jangan sampai lo kelewatan.